Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih masalah sengketa Pilpres 2024 yang hari-hari ini berkonsentrasi di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini adalah sengketa terakhir yang akan diselesaikan oleh pihak Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya penyelesaian sengketa itu ada di Bawaslu, teman. Kemudian ada di KPU. Sebenarnya kan itu. Tetapi karena dua lembaga ini tidak bisa menyelesaikan masalahnya, akhirnya pihak yang bersengketa itu mengajukan ke atasnya, yaitu di Mahkamah Konstitusi. Dan warga masyarakat berharap agar MK nanti bisa memberikan rasa keadilan terhadap tiga pasangan calon presiden, baik Prabowo, Anies maupun Ganjar Pranowo. Nah, kali ini teman, ada warga masyarakat yang memperhatikan terkait sidang yang ada di MK, bahkan akan mengerahkan massa untuk mengawal sengketa Pilpres yang ada di MK. Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video yang satu ini. Dengan perjuangan dia kami bisa melawan kezaliman dan ketidakadilan oleh Joko Widodo. Maka perjuangan ini kami tidak akan pernah berhenti sampai nyawa dan darah saya pertaruhkan. Ya, silakan Bunda. Ya, mewakili aja Pak, mewakili Pak, jangan waktu dari segi waktu. Ayo, ini waktunya sudah mendekati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir dan yang ada di atas panggung, mari kita berjanji insya Allah besok tanggal 1, kemudian tanggal berapa lagi yang 03? 20. Tanggal 1 sama tanggal 2 kita ramaikan, kita bawa orang sebanyak-banyaknya, satu orang kita bawa 20 orang. Ini kalau ada 400 kan banyak jadinya. Jadi mudah-mudahan satu orang kita bisa bawa 30 orang atau bawa 50 orang. Ini himbauan dari saya, karena ini adalah kesempatan terakhir bagi kita. Kalau tidak hari ini, anak-anak kita tidak mungkin bisa seperti kita giginya, karena mereka tidak tahu sejarah. Kita yang masih tahu sejarah, maka kita akan mau berjuang. Insya Allah saudara sekalian, kita berjuang ini tidak sia-sia. Insya Allah Allah sudah sediakan bagi kita surga. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah wa dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Jadi orang yang beragama apapun, kalau mereka percaya pada Injil, pada Taurat, pada Quran, mereka sudah disiapkan oleh Allah sebuah surga nanti. Insya Allah kita semua dunia bahagia, akhirat juga mendapat surga. Demikian anjuran saya dan himbauan saya, jangan ada di antara kita yang hari ini hadir tidak datang tanggal 1 dan tanggal 2. Bawalah teman sebanyak-banyaknya agar bisa hadir 1 juta orang. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat Enjoy Channel, warga masyarakat yang menaruh harapan di pengadilan Mahkamah Konstitusi, sehingga besok akan digelar sidang yang menggugat pihak Pak Anies Baswedan, sidangnya. Dan ini warga masyarakat rupanya akan berbondong-bondong ke Mahkamah Konstitusi. Dan ini memang menjadi concern terakhir dari penegakan hukum yang ada di Indonesia terkait Pilpres. Mudah-mudahan harapan kita, pihak hakim ini tidak di bawah tekanan, tidak dipengaruhi oleh penguasa, sehingga memutuskan dengan seadil-adilnya. Nah teman-teman, terkait Pilpres 2024 kemarin memang yang disoroti adalah dugaan kecurangan pembagian bansos, teman. Jadi bansos ini berpengaruh besar dalam pemilihan presiden kemarin. Dan biasanya yang menyalurkan bansos itu adalah pihak Menteri Sosial. Kemudian didistribusikan di kecamatan, di desa, akhirnya yang membagikan pihak desa. Tetapi ini pihak Pak Jokowi ini juga ikut membagikan, bahkan membagikan di pinggir jalan. Nah, kalau dibagikan oleh kepala desa, oleh Menteri Sosial, itu akan tepat sasaran.
by name by address. Jadi namanya ada, alamatnya ada. Tetapi kalau dibagikan lewat pinggir jalan, nah ini bisa tidak tepat sasaran, karena penyalur bantuan sosial itu adalah mereka yang berhak, dan itu sudah dicek, sudah diteliti oleh pihak desa, sehingga siapa-siapa yang harus diberikan itu sudah ada namanya. Pihak RT, pihak RW ini terkonfirmasi datanya di desa. Tetapi kalau kemarin itu dibagikan lewat pinggir jalan, nah ini tidak akan tepat sasaran. Nah teman, ini ada warga masyarakat yang menjelaskan terkait bansos teman. Kita tonton video yang satu ini. Siang teman-teman, udah pada nonton belum yang terkait dengan DPR mengevaluasi kerjanya Kementerian Sosial Ibu Risma terkait dengan bansos? Baru pada tahu kan, ternyata bansos itu yang mengelola banyak pintunya, bukan hanya Kemensos. Nah aku juga baru clear nih angkanya nih, ternyata yang dikelola oleh Kemensos itu cuma 79 triliun dari 87,27 triliun. Sementara total bansos yang digelontorkan itu 497 triliun tahun ini nih. Pasti dong Bu Risma bingung di mana angka itu berada. Karena apa? Karena penyaluran bansos di bawah Kementerian Sosial itu by name by address. Jadi datanya itu ada, nggak dibagikan sembarangan seperti itu. Nah, Bu Risma diminta untuk mempertanggungjawabkan. Coba kalau kamu jadi Bu Risma, pasti bingung kan? Loh, kita cuma terima uang 79 triliun dan itu peruntukannya udah ada nama-namanya dan sebagainya. Terus tiba-tiba ada laporan Menteri Keuangan terkait dengan 497 triliun bansos yang digebiar ke masyarakat. Apalagi momentumnya itu adalah momentum pemilu. Jadi harusnya bansos itu diolor sampai 1 tahun gitu. Nah, tapi ini dimajuin semua sampai sebelum pencoblosan. Nah, sampai titik ini nih, kalian yang masih buta dan masih merasa bahwa orang yang demo di luar sana ya, dan orang yang sedang memperjuangkan angket di DPR agar DPR mengevaluasi kerjanya pemerintah khususnya presiden, apakah terjadi penyelewengan atau tidak dalam konteks bansos ini, clear banget bahwa ada lebih dari 300 triliun bansos itu tidak dikelola oleh Kementerian Sosial. Nah loh, nggak dikelola oleh Kementerian Sosial, jadi nggak semua bansos yang diguyurkan untuk kemenangan pemilu itu pintunya ada di pintu Kementerian Sosial, enggak ya. Ternyata dia ada pintu yang lainnya. Nah kalau pintu yang lainnya jelas dong Bu Risma nggak bisa mempertanggungjawabkan, bener nggak? Karena apa? Ya karena nggak ada di dia. Duitnya nggak ada di dia, dan juga mekanisme penyalurannya juga nggak ada di dia gitu. Nah jadi ada di siapa dong? Ya balik lagi dong sama Pak Lurah, tanya aja sama dia, bansos yang banyak itu lebih dari 300 triliun itu gimana tuh juntrungannya di sampai dia kemudian dimanfaatkan untuk mobilisasi perolehan suara 02. Jadi jangan teriak-teriak dong kalau sekarang masyarakat Jawa Tengah itu kesulitan bantuan sosial. Karena apa? Kemungkinan memang stoknya udah habis dibuat pemilu gitu ya. Stay waras dan berpikir secara maksimal. Itu sahabat Enjoy Channel, satu ulasan yang menarik terkait bansos. Bansos yang dikelola oleh Menteri Sosial itu 79 triliun. Sedangkan anggaran bansos itu total seluruhnya adalah 497 triliun. Dan menurut pandangan saya, apa yang dikucurkan oleh Menteri Sosial ini kemungkinan besar akan tepat sasaran. Karena sekali lagi, ketika Menteri Sosial menyalurkan bantuan sosial itu ada by name by address. Jadi tepat sasaran.
Kalau misalkan dimintai pertanggungjawaban dana 79 triliun itu kemana, Bu Sri Risma hari ini akan mudah menjawab. Semua datanya ada dan orangnya ada juga. Nah, sedangkan yang disalurkan di luar dari Menteri Sosial ini yang patut dipertanyakan. Kepada siapa diberikan dana sebesar 300 triliun, teman? Ini angka yang cukup besar. Oleh karena itu, hak angket itu adalah bagian untuk menyelidiki dugaan kecurangan di Pilpres 2024, terutama soal bansos. Karena bansos itu yang mengelola pemerintah jangan sampai salah sasaran, harus tepat sasaran. Karena bansos itu berasal dari APBN. APBN itu uang dari rakyat juga. Tetapi kalau tidak tepat sasaran tentu akan menjadi masalah, teman. Ini pengelolaan negara, bukan pengolahan individu. Kalau uangnya itu uang individu, milik pribadi, misalkan Pak Jokowi, suka-suka dia salurkan kemana terserah. Tetapi ini menyangkut dana orang banyak, dana APBN, dana rakyat Indonesia, tentu harus dipertanggungjawabkan. Karena itu hak angket dalam rangka untuk menyelidiki itu semua. Apakah terjadi penyimpangan atau tidak yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Hak angket adalah hak konstitusional dari anggota DPR untuk menyelidiki dugaan penyimpangan pelaksanaan perundang-undangan. Dugaan, teman, masih dugaan. Jadi oleh karena itu pihak 02 atau pihak pemerintah tidak usah antipati terhadap hak angket. Nah, kalau mereka bekerja benar, mereka bekerja sesuai dengan on the track, tidak ada yang perlu ditakutkan dari hak angket kalau mereka berjalan benar. Tetapi sebaliknya, jika mereka bekerja tidak benar, melakukan penyelewengan, melakukan kecurangan, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan bansos, bisa jadi mereka akan ketakutan dengan hak angket. Nah, oleh karena itu, teman, hak angket mesti harus dikerjakan, harus dilaksanakan oleh anggota DPR. Karena itu hak konstitusional yang mesti dijalankan. Karena DPR punya hak pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jangan sampai terjadi seperti ini, teman. Ini ada kasus yang luar biasa juga terkait korupsi pertambangan timah, teman. Ini juga luar biasa angkanya. Nah, teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video yang satu ini. Kalau kata orang, Pak Presiden Jokowi nggak tahu soal tambang 271 triliun kerugian negara. Bullshit, nggak mungkin nggak tahu. Karena apa ya? Pak Jokowi sendiri bilang bahwa beliau itu punya intel, beliau itu ada Kapolri, ada BIN, semuanya ngasih informasi ke beliau. Kalau sampai beliau nggak tahu, kok bisa gitu? Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting yang merugikan negara. Sampai-sampai di Bangka Belitung itu rusak semuanya, alamnya. Nggak mungkin lah beliau nggak tahu gitu, beliau punya BIN. Beliau sendiri yang bilang, masa untuk urusan pemilu yang untuk rakyat beliau bisa cawe-cawe, kenapa untuk urusan yang 271 triliun beliau nggak tahu apa-apa? Kan nggak mungkin, beliau pasti tahu. Apalagi waktu itu sempat disebut juga sama Gibran bahwa kalau misalnya mau mengendalikan tambang ilegal itu dengan cara mencabut izinnya, itu berarti apa ada konsensus nggak tertulis gitu bahwa kalau kita mau ada tambang ilegal, izinnya secara tidak tertulis, mungkin ada konsensus seperti itu gitu. Mengingat Gibran bilang ya udah dicabut aja izinnya, mungkin ada jokinya buat siapa yang dikasih izin tambang ilegal, siapa yang nggak dikasih izin, siapa yang dicabut gitu, who knows gitu. Tapi kalau Pak Jokowi nggak tahu, saya nggak percaya, karena Pak Jokowi bilang sendiri bahwa beliau punya BIN, beliau punya intel, beliau punya semuanya, sumber daya bisa dikerahkan untuk apapun. Dan nggak mungkin, beliau kan sangat peduli rakyat kecil, sangat sayang sama rakyatnya. Nggak mungkin kalau ada kerugian kayak gini beliau nggak tahu apa-apa. Sangat impossible, sangat mustahil. Ini kasus kerugian negara yang fantastis, teman, luar biasa. 271 triliun kerugian negara atas pertambangan timah, teman. Nah, saya melihatnya mungkin bukan korupsi dalam bentuk uang sebanyak itu, tidak, tetapi kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pertambangan tersebut, pertambangan ilegal yang menyebabkan kerugian negara sampai 271 triliun. Ini benar-benar luar biasa. Pertanyaan kita adalah, bagaimana kerja dari Pak Jokowi? Apa yang dilakukan selama ini kok sampai terjadi kerugian negara yang cukup besar?
Nah, ini adalah sebuah keteledoran, teman, dari pemerintah yang seharusnya melindungi segenap warga dan tumpah darah Indonesia, tetapi terjadi kerugian negara yang cukup besar. Kerugian 271 triliun itu tidak mungkin dalam sehari. Berarti ini sudah bertahun-tahun terjadi. Tetapi kenapa kok tidak terendus oleh pihak pemerintah sehingga ada upaya pencegahan sampai kemudian ditemukan angka yang cukup besar seperti itu? Nah, inilah yang mesti juga harus diselidiki oleh anggota DPR. Maka hak angket itu, teman, itu penting dalam rangka untuk menyelidiki dugaan-dugaan korupsi, dugaan-dugaan penyalahgunaan wewenang, dugaan-dugaan kecurangan. Nah, itu mesti dibongkar. Kalau tidak, teman, itu pasti akan menggurita di 5 tahun yang akan datang. Siapa yang dekat dengan kekuasaan, dia bisa menyalahgunakan wewenang dan akan menang dalam pilpres, teman. Oleh karena itu, momentum yang baik ini harus digunakan anggota DPR untuk menyelidiki apakah memang benar terjadi kecurangan atau tidak di dalam gelaran pilpres kemarin. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.